2 Pancasila. Di sini kami akan membahas mengenai BPUPKI, serta kami akan membahas mengenai analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila dan juga survei terkait sejarah Pancasila. Di sini kami akan mengenalkan diri satu persatu. Yang pertama saya bernama Sofia Avani dengan NIM akhir 94. Dan saya Amelia Nevelinda dengan NIM akhir 118. Dan saya Dewi Putri Laudia Melani dengan nomor NIM akhir 112. Dan saya Nirna Amelia Putri dengan NIM akhir 103. Dan saya Anita dengan NIM akhir 110. Dan saya Sukron Jasila dengan NIM akhir 132. Apa sih kepanjangan dari BPUPKI? BPUPKI yaitu kepanjangannya yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944. Kedudukan Jepang di medan perang Pasifik semakin terdesak dan menderita kekalahan di berbagai pertempuran. Pemberontakan rakyat Indonesia juga memperparah kondisi Jepang. Dalam upaya menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945. Pemerintahan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Jenderal Komangecheng Harada. Pembentukan BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945. Pemerintahan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Jenderal Komangecheng Harada. Pembentukan BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Tokuritsu Jubi Tosakai. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Woduningrat, dibantu oleh kedua ketua muda seorang Jepang dan RP Suiroso. Kepala Sekretaris BPUPKI adalah RP Suiroso dibantu oleh Toyohiro Masuda dan MR Agedring Odojo. BPUPKI beranggota 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua karena ingin lebih aktif dalam diskusi. Terima kasih. Pelantikan anggota BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1945, bertepatan dengan ulang tahun Raja Jepang Tenno Heika, dihadiri oleh Jenderal Itagaki dan Gichi Ronajono. Pada peresmian tersebut, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Tugas pokok BPUPKI melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Membentuk beberapa panitia kerja, yaitu panitia perumus yang berjumlah 9 orang yang diketuai Insinyur Soekarno yang bertugas merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno yang kemudian membentuk panitia kecil diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Kemudian ada panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga ada panitia pembela tanah air yang diketuai Abi Kusno Cokrosuyoso. Dan pada itu juga ada masa sidang BPUPKI. Masa sidang pertama yaitu diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas masalah dasar negara, tokoh yang mengusulkan konsepsi dasar negara yaitu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, dengan 5 pokok asas ini yaitu yang pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, dan pri ketuhanan. Dan juga ada pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan 5 asas, yaitu yang pertama ada paham negara persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme negara, dan hubungan antar bangsa. Panitia 9 yang pertama, 9 anggota BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Ketua DR Muhammad Hatta, MNAA Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muhazakir, Haji Agus Salim, MN Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan MR Muhammad Yamin. Panitia ini bertugas merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Tugas ini diselesaikan pada 22 Juni 1945 dan hasilnya disebut Piagam Jakarta.
Dalam Piagam Jakarta Alumni keempat dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan terutama mengenai perumusan Pancasila kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masa sidang kedua yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh. Sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia tersebut. Pembubaran BPUPKI setelah berhasil menyelesaikan tugasnya pada 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan. Analisis sosial perumusan Pancasila. Konteks sosial politik 1945. Jepang terdesak dalam perang, rakyat Indonesia menderita, dan semangat kemerdekaan semakin kuat. BPUPKI dibentuk sebagai taktik Jepang, tetapi dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk merumuskan dasar negara. Dinamika pemikiran para tokoh bangsa dari latar belakang berbeda, nasionalis, religius, dan akademis menyumbangkan gagasan. Perbedaan itu dipersatukan melalui musyawarah, melahirkan Pancasila sebagai konsensus bersama. Nilai sosial yang muncul, toleransi dan persatuan terlihat dalam kompromi perubahan Piagam Jakarta. Gotong royong ditekankan Soekarno sebagai inti Pancasila. Keadilan sosial, wujud cita-cita rakyat untuk lepas dari penderitaan kolonial. Dampak sosial, Pancasila menjadi identitas dan pedoman hidup bersama menjaga keutuhan bangsa yang majemuk serta menegaskan pentingnya persatuan di atas kepentingan